Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Adik-adik yang di rumah kita pasukan dulu ya. Ayo, adik-adik yang di rumah jongkok semua ya. Mama papanya juga ikut ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Aduh Kak Jo, kayaknya masih ada yang lemes tuh di pojokan. Oh iya, belum masih ada yang lemes Kak. Ayo kita ulang lagi yuk Kak. Yuk ulang lagi kita yuk, semuanya jongkok ya. Mama papahnya juga ikutan dong biar tambah seru. Oke. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baru kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Sekarang kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita fokus sama Tuhan.
pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, bangsa kami sedang dilanda musibah ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, negara kami ya Tuhan sedang mengalami pandemi ya Tuhan. Kau berkati negara ini ya Tuhan. Negara ini sedang menghadapi banyak masalah ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, walau mau COVID-19, masalah pemerintahan, dan semua masalah yang ada di negara ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan. Kau pilih negara ini menjadi negara yang terang ya Tuhan. Negara pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, mama bapaknya juga ikut berdiri ya. Kita angkat pujian, oh sukacitaku. Angkat tangannya semua. Dan semangat ya adik-adik, jangan pada lemas. Kita nyanyi buat Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, Ku temukan juru selamat.
Kak, murid-muridnya tuh. Semangat semuanya. Minggu besok harus tetap semangat ya adik-adik. Pasti dong Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian dengan saya.
yang di rumah ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir firman-Nya Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya adik-adik? Wah, udah gak sabar ya kita mau dengerin firman-Nya Tuhan. Kita udah gak sabar nih mau menanti kelahirannya Tuhan yang semakin dekat. Wow. Nah, sekarang kita lipat tangannya yuk, kita tutup matanya. Kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hati kita adik-adik. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui kakak Michelle ya Tuhan. Biar apa yang Engkau firmankan seturut dengan perintah-Nya Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat tahu akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami juga menjadi seorang murid yang mau dan dengar-dengaran akan firman-Nya Tuhan. Biar kami mempunyai telinga dan hati yang sungguh-sungguh juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita udah dengerin nih cerita tentang Tuhan Yesus juga nih. Hari ini ada berkelanjutannya nih adik-adik. Jadi minggu ini kita mau dengerin firman tentang perjumpaan yang pertama. Adik-adik bisa baca di Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Jadi gini adik-adik ceritanya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Ibu Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Ibu Elisabet. Nah, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, apa yang terjadi adik-adik? Bayinya melonjaklah anaknya yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh sekali dengan Roh Kudus adik-adik. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Ia pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, tadi kan dibilang ya,
bahwa anak yang ada di dalam kandungannya Ibu Elizabeth melonjak kegirangan saat mendengar apa? Salamnya Ibu Maria. Adik-adik ada yang bisa tahu gak? Apa sih artinya? Kenapa sih bisa seperti itu, bisa melonjak seperti itu? Nah, itu semua ya adik-adik, itu semua karena anak yang di dalam kandungannya Ibu Elizabeth dituntun oleh Roh Kudus. Maka ia bisa tahu kalau yang datang itu adalah Ibu Maria yang akan menjadi ibunya siapa? Ibunya siapa adik-adik? Ibunya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dari situ ya kita bisa tahu kalau apa? Kalau dengan bimbingan dari Roh Kudus kita bisa mengerti, kita bisa kenal, dan kita bisa tahu akan hadiratnya siapa? Hadiratnya Tuhan. Contohnya nih ya adik-adik, kalau adik-adik lagi beribadah, nah terus adik-adik tuh sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, kita sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Nah, adik-adik pasti akan merasakan hadiratnya Tuhan. Adik-adik pasti akan ngerasain itu adik-adik. Rasanya akan damai sekali. Atau bahkan ya kadang-kadang adik-adik bisa rasanya tuh pengen nangis. Rasanya pengen ngadu sama semua keluh kesah kita sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Adik-adik udah pernah belum rasain yang seperti itu? Udah pernah belum rasain itu? Nah, makanya adik-adik, untuk kita bisa rasain hadiratnya Tuhan yang tadi katanya damai sejahtera, pengen menangis. Nah, kalau kita pengen ngerasain itu, kita harus kenal dulu sama Tuhan, dekat dulu sama Tuhan. Kita bisa lakukan itu lewat doa. Kita juga bisa baca firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Nah, maka dari itu adik-adik sekarang kita mulai rajin-rajin berdoa. Kita mulai rajin-rajin baca firman dan jangan lupa untuk melakukan firman-Nya siapa? Firman-Nya Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan kami dapat berbuah dengan manis. Kami dapat membagikan buah kami kepada orang-orang lain ya Tuhan. Kami juga mau untuk merasakan hadiratnya Tuhan. Kami mau untuk bersungguh-sungguh di hadapannya Tuhan. Kami mau untuk lebih kenal dan dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita angkat tangannya. Terimalah berkat dari Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dari hidupmu dan kau akan diangkat menjadi naik dan tidak menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan diberkati keluar masukmu dan apa saja yang engkau perbuat akan dibuat berhasil dan beruntung. Haleluya, sama-sama katakan amin. Happy Sunday adik-adik, God bless you.